Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al Fakir akan mengunboxing dan mereview paket kiriman. Mantap. Langsung saja kita buka. Bentuknya simple, kenceng banget. Kita coba cari-cari dulu celahnya di sini. Oke. Kenceng banget ya, rapat banget, jadi digulung dia. Benda yang ada di dalam ini digulung koran, lalu digulung kardus dan dilakban, makanya kenceng. Alhasil ini bisa-bisa kardusnya tidak bisa dipakai lagi seperti biasanya. Kita buka pelan-pelan, hati-hati, tidak usah buru-buru untuk menjaga benda yang ada di dalamnya ini aman. Seperti ini. Wah, kenceng sekali guys, susah bukanya. Harus sabar ya. Kalau ini tahan banting ini, meskipun kenceng kayak gini, bongkarnya susah. Buat yang baru singgah di channel saya, jangan lupa di subscribe, nyalakan bunyi loncengnya, kenceng banget, biar tahu atraksi-atraksi saya saat menjabut. Ini buntelan korannya tebel, double ya, pakai koran double. Oh, korannya double, mantap jiwa. Seperti ini penampilannya, full kayu johar hitam. Ini bukan pin, bukan. Modelnya seperti ini, luarnya belimbing, polosan tanpa simpe, juga tanpa simeut. Jadi untuk yang mohon maaf, yang kidal ini ideal, cocok untuk yang kidal, bisa diselit di sebelah kanan, nyabutnya pakai kiri. Kalau yang natural, yang normal, bisa diselip di sebelah kiri, nyabutnya pakai tangan kanan. Tanpa simeut, polosan tanpa simpe. Dia menunjukkan kalau ini bahwasanya dia karakternya gagah, garang, tapi teduh, diem. Wah, seperti saya ini, jadi gagah, garang, tapi lucu. Diem, tenang, maksudnya itu pembawaannya tenang. Nah seperti ini ya, tanpa simeut, tanpa aksesoris di luarnya. Modelnya
model di handle belimbing ya, sudut-sudut begitu, di serangka polos, saya kira belimbing juga. Tipis saja di sini mengikuti sudut handle, di sopalnya sini mengikuti sudut ya, ini ya, seperti ini ya. Di genggaman juga cakep. Kita lihat dalamnya, ini modelnya seperti ini, tidak moncong, sepertinya model candung. Kita lihat rapat ya, ini rapat sekali. Bismillahirrahmanirrahim, rapat banget. Oke, terlalu rapat, kita bersihkan dulu karena ada poles bilahnya. Rapat, kita lap dulu ya guys. Nah, seperti ini candung ya, modelnya bilahnya candung, gagah sekali. Semi mirror, sepertinya ini stock remove. Diraba ini halus dia, tidak ada perasaan gelombang sama sekali. Diraba halus, dan kuatnya ini menggunakan tanduk kerbau bule di sini, bukan dural ini tanduk kerbau bule. Kita tahu tanduk kerbau bule itu langka ya, bukan karena nggak bisa diproduksi, dia kan dari tanduknya kerbau bule yang keras, yang padat. Ini kan rapat, ini rapat sekali di sini ya. Terus ada tipis-tipis ricasso di sini, tipis sekali. Nah, ini di sini. Sebentar kita ukur dulu. Untuk panjang totalnya sekitar 45 cm. Panjang handlenya 14 cm, panjang bilahnya 31 cm guys. Mantul, persis 31. Lebar pangkal 3 cm, tengah 3,5, mulai sini 3,5 ya, 3,5 cm. Di ujung kan semakin melebar nih, dia mendekati 4 cm guys, hampir 4 cm di ujung sini. Menyesuaikan lah, lurusnya diambil menyesuaikan. Nanti kalau saya bilang 4 cm ini kurang ya, sekitar kurang 1 atau 2 mili ya. Untuk tebalnya ini sekitar 3,5 mili, menipis ke ujung lebarnya. Nah, ini berbahan baja modern guys, baja modern, baja Bohler N690CO. What? N690CO, mantul banget. Kita gosrek-gosrek. Mantap, di pangkal tajam, tengah tajam halus, ujung malah makin tajam halus. Ujung ini yang paling biasanya kan kalau barangnya melebar ke ujung itu
biasanya sering nyangkut nih di sarung ya, di sarung bagian dalam, itu mengurangi ketajaman. Nah ini dalam ujung, malah ujung tajamnya halus dia. Mantul. Kita lihat di mata candungnya dibuat tidak tajam ya. Ini mata candungnya dibuat tidak tajam. Di sininya maksud saya. Ya, tumpul. Oke, ada yang dibuat tajam, ada yang dibuat tumpul. Tajamnya sudah ngeri banget. Nah, bahan baja N690CO ini kategorinya baja modern dan langka. Jadi yang paling banyak beredar itu Bohler K110, terus termasuk yang jarang-jarang itu atau yang langka dan harganya mahal itu ya N695, 90 ya, 690 dan lain-lain. Itu ada bahan-bahan yang langka, termasuk perdelman cap mata itu juga langka. Nah, kalau kategorinya baja Willys Gen 1 terus delman cap mata itu langka karena stok lama, karena produk lama, karena barang limbah lama, jadul, pernah dipakai dijadikan pernya delman atau mobil Willys yang era tahun 40-an Perang Dunia Kedua itu karena langka, karena lamanya. Nah, kalau yang ini baja modern, batangan baja modern, namun dia langka di pasaran begitu. Langka di pasaran. Kalau misalkan ada yang mengklaim bilang, "Oh, oke, banyak Bang di kota sini banyak," misalkan, ya silahkan buktikan gitu ya. Tapi ini memang beberapa maker kita menyampaikan baja N690CO itu kategorinya langka dan harganya pun juga mahal. Oke, maka kita kombinasikan dengan full kayu begitu, kayu johar hitam biar dia kelihatan garang. Itu yang memberikan nilai eksotis lagi. Di luar ini pakai squatnya dia tanduk kerbau. Di model belimbingnya mengikuti lekukan belimbing handle ya, kerbau bule. Kalau dia pakai kerbau hitam mati warnanya ya kan. Ketika kita sarungkan gini, set seperti ini, tidak ada nilai seninya kalau ini hitam. Kalau pakai dural bagaimana? Dural itu kan warnanya putih cerah, putih bening gitu ya. Jadi kurang, apalagi dikasih pin ya, kurang. Ini kayu ini kurang bergairah, warnanya kurang garang gitu ya. Ya sama kayak kita berbusana gitu ya. Saya pakai kaos hitam, kalau ini saya pakai kopiah hitam, maka penampilan di yang paling banyak ini akan mati kecerahannya. Maka saya kombinasikan merah karena di sini ada merah. Jadi bisa terlihat cerah, fresh, terlihat gagah gitu ya, namun kalem. Hai. Sombong amat. Seperti itu. Ini kenceng, rapet. Modelnya luar, tidak banyak gaya, dan bisa dipakai untuk orang, mohon maaf, yang kidal, biasa menggunakan tangan kiri, baik bekerja, menyembelih pun. Nah, ini karena tidak ada simiutnya di sini ya. Oke, kita lanjutkan lagi Explorer dalamnya. Ini rapat ya, karena sudah ditutupnya itu ada dua di sini, karet sini atas bawah ya karetnya. Dan Ricasso ini kan membuat gendut ya, gendut bilah. Jadi bilahnya kan tipis sekali, tapi karena terakhiran di pangkal ada Ricasso maka dia melebar. Nah, itu yang membuat rapat tadi itu. Tapi rapatnya sedikit kok. Jadi ketika kita jabut tidak terus berat, enggak. Selepas ini ya enak jabutannya. Gitu. Untuk di ketajaman dia pangkal sampai ujung tajam halus. Tajam halus.
Nanti bisa di scroll apa itu baja N690CO itu baja apa, silahkan di browsing sendiri ya, silahkan di browsing sendiri, lihat di Google begitu, kadar karbonnya dan lain-lainnya nanti bisa sahabat pelajari sendiri begitu. Kita coba di slice tisu. Oke, yang penting tes pertama di kertas itu. Kalau di kertas sudah oke, halus sekali tajamnya, insya Allah di tes berikutnya dia mampu. Oke, ini mantap sekali untuk sembelih gaya tarik, panjangnya 31 cm, gagah ya, kali tarik mantap. Atau untuk dorong pun dia juga tidak terlalu tipis, tidak terlalu kecil apa ini, tidak terlalu tipis ya, dia juga tidak terlalu tebal, ini sekitar 3,5 milian, jadi enak juga kok dibuat dorong, enak ini, tangan satu ataupun tangan dua enak, karena dia tajamnya sudah mumpuni tajamnya. Kita coba pakai kresek. Ini kresek yang ulet ini guys, saya belum sukses kalau pakai kresek itu, kresek mahal. Atau mungkin bilahnya kita olesi minyak bisa jadi, biar licin maksudnya. Wah, mambrak guys, pakai cap sari yang paling ulet yang saya punya, mambrak dia, halus banget. Malah saya nggak nyangka yang ini yang lecek, entah merek apa, saya nemu bekas bungkus gula nggak ngatasi. Nah ini giliran yang baru dia mambrak juga. Jadi itu kalau pas lipatannya bagus halus dia mambrak ya. Nah ini loh, halus. Udah gitu aja. Nanti kalau misalkan tes kedua ketiga nggak berhasil, jangan diketawain, karena fungsi golok ini bukan untuk nyembelih plastik gitu. Intinya ini kan halus ya sudah tebasannya. Sedangkan kita pakai merek Sari, di atas cap tomat, itu saja. Jadi untuk slice tidak perlu diperdebatkan. Mantap. Udah sukses ini. Ketajamannya benar-benar syar'i gitu ya. Kalau untuk ketajamannya untuk nyembelih, sekarang kita kresek, main di kresek, karena cap sari dia 14 tuh, halus ya, halus sekali. Sayang ini guys kalau dilewatkan. Kalau menurut saya, karena kita tampil setahun sekali, mending beli golok yang sekalian bagus, sekalian mahal membawa kualitas. Jadi jangan mahal tapi nanti kena tipu, yang dikirim baja-baja ngakunya baja bagus ternyata baja jelek. Karena kalau sudah jadi golok tidak ada yang tahu ini baja apa, enggak tahu. Nah, itulah kita dari saya kita tanamkan kejujuran. Ke atas lagi ke maker juga begitu, kita cari maker yang jujur gitu. Jangan yang maker yang cari untung besar. Benar-benar beli baja di toko mana, bajanya apa, ada notanya, ada surat-suratnya, begitu ditempa juga benar-benar nanti jadi golok seperti ini pun ini real asli bajanya yang disebutkan di toko tersebut, begitu ya, bukan kaleng-kaleng. Kalau kaleng-kaleng misalkan beli di rongsokan kiloan baja, dia baja-baja limbah per ya, per, dan tidak tahu per apa, ngakunya baja Willis Gen 1, Gen 2, baja si A si B, wah bahaya itu. Nanti di scroll, dipelajari dulu apakah dia ketahanan karatnya bagaimana, ketahanan karbon dan lain sebagainya, nanti ada di Google tentunya. Oke.
Yang penting ini udah halus tajamnya. Ini ya, ini. Oke. Kita cari kresek lain. Hitam sudah, sekarang putih. Ini kan kita nyembelih kresek. Woi, mantap guys, halus banget tuh, masya Allah, masya Allah. Ngeri saya, kayak tisu aja guys. Kresek ini, ngeri banget. Wah, yang ini nggak bisa. Ngeri saya, nggak bisa ya. Ya, kita coba lagi. Oke, penasaran lagi, kita coba lagi. Terus sekali pas tengah-tengah kan aman ya, posisinya kan aman gini, jadi bisa kalau dibuat nyembelih kresek gini. Oke, nggak bisa. Ada yang bisa tajam, nggak bisa. Terus sekarang yang kecil merek lain. Ini merek murah, kecil. Kalau kecil gini kan enak, nggak terlalu melebar. Tuh, halus guys. Udah tertebas halus seperti ini. Terus sudahlah, sampahnya udah banyak. Ini merek Tiktas, merek lain, kecil hitam. Yang ini merek Tiktas, beda dengan merek yang murah. Ya banyak, kalau koleksi kresek itu saya banyak sekali. Saya cobai semua, dan ternyata juga tidak semuanya bisa. Saya heran, entah sayanya yang belum bisa triknya atau bagaimana cara menyembelih kresek ini, saya kurang tahu. Tapi kalau pas benar-benar dia itu goloknya super tajam seperti ini, dia benar-benar tersembelih secara halus ya. Tersayatnya secara halus sekali ya. Selama 1 tahun ya kayak gini, kita cuma bisa atraksi nyembelih kresek, nyembelih plastik, tisu. Penampilan cuma setahun sekali dan sehari itu saja ya. Alhamdulillah kemarin Idul Kurban ada di hari Jumat ya, jadi kita bisa penampilan 2 hari, hari ketiga dan keempatnya zong gitu ya. Ini pakai Tiktas yang plastik, kita coba. Ini kan tipis sekali ya. Masya Allah, tidak berkurang sama sekali ketajamannya, halus. Udah, itu saja atraksi saya, atraksi nyembelih plastik dan kresek, kertas maupun tisunya. Silahkan. Ini kalau saya biasa nyembelih dorong, cocok, saya suka ini. Tarik juga oke, dia gagah. Kalau untuk tarik kan ini 30 cm, modelnya candungnya tidak terlalu tegas ya, biasa ya, dia tegas tapi lurus gitu saja, tidak terlalu mojok ya, lurus biasa. Untuk tarik mantap banget ini, 31 cm, baja Bohler N690 CO, mantap. Di sini rapet sekali, mantap banget. Oke, silahkan, siapa cepat dia yang dapat, tidak ada cap-capan. Sedangkan saya cuman bertugas untuk mereview dan menyembelih kresek. Demikian, ada kekurangan, mohon maaf. Bila mana video ini bermanfaat, silahkan tinggalkan like dan komennya. Jangan lupa di share di sosial media yang sahabat miliki, biar kita lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten kreatif, mengangkat produk-produk Nusantara, terutama di perbilahan Nusantara. Demikian, walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everybody, this is DJ and Remixer Manado. Please welcome Air Pro Revolution in